Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah As-Safariniyah. Kita di hari ini masuk di bait ke-51. Setelah belum menyebutkan beberapa sifat sebelumnya, sifat wajah, sifat tangan, sifat turun, penciptaan, beliau kembali menegaskan dengan ucapan beliau, setelahnya famurha kama atat fi dzikr min ghairi ta'wilin wa ghairi fikrin wa ghairi fikri. Beliau rahimahullahu ta'ala mengingatkan kalau datang sifat-sifat itu famurha, maka biarkan dia. Itu biarkan nas-nas itu, dalil-dalil itu kama atat, sebagaimana datangnya. Ketika dikatakan baja'a rabbuk, biarkan sebagaimana datangnya. Robku datang. Paham kan? Tidak perlu ditakwil. Tidak perlu ditaktil apalagi. Takwil saja tidak boleh. Dipalingkan maknanya ke makna lain tidak boleh. Apalagi ditaktil. Beliau berkata, famurha kama atat fi dzikri. Biarkan sebagaimana datang dalam penyebutannya dalam Quran. Min ghairi ta'wilin wala fikri. Tanpa mentakwilnya dan tanpa memikirkannya. Bagaimananya maksudnya. Tanpa memikirkan bagaimananya. Tidak perlu. Hal tersebut. Ada perkataan Imam Ahmad di sini. Saya ingin menukil ke antum terkait dengan apa yang beliau katakan ini juga. Karena akidah para ulama dari masa ke masa sama. Ini kan Al-Imam As-Safarini adalah ulama belakangan. Imam Ahmad rahimallahu ta'ala beliau berkata, ketika belum menyebutkan sabda Nabi SAW, Inna Allah yanzilu ila sama'id dunya. Kesama ini setelah menyebutkan semua itu. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Wa inna Allah yura yaumal qiyamah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dilihat pada hari kiamat. Wa ma asbaha hadi minal ahadith. Dan apa yang mirip dengan hadis-hadis ini. Apa kata Imam Ahmad? Nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaif wala ma'na. Kita beriman dengannya dan kita membenarkannya. Tidak ada bagaimana, tidak ada makna yang dipalingkan dari makna lafaz itu. Wala naruddu syai'an minha. Tidak boleh kita menolak sedikit pun darinya. Na'lamu, kita harus yakini. Annama ja'a bihir rasul haqqun. Bahwasannya apa yang Rasul bawa itu benar. Kita harus yakini itu. Yang Nabi bawa itu benar. Wala naruddu ala Rasulillah. Kita tidak boleh membantah, menolak apa yang datang dari Rasulullah. Wala nasifullaha bi aksar mimma wasafa bihi nafsahu. Dan kita tidak boleh mensifati Allah dengan yang lebih dari apa yang dia sifati dirinya tentangnya. Paham kan?
Tidak boleh kita mensifati Allah dengan yang sesuatu yang melebihi apa yang Allah sifatkan. Karena kita harus biarkan menerima apa yang datang dari Allah. Berkata Imam Syafi'i, ana sering sebutkan sama antum. Iya kan? Yang amantu bima ja'anillah. Amantu billahi wa bima ja'anillah ala muradillah. Saya beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Tidak boleh sesuai dengan keinginan kita. Orang-orang yang mentakwil itu karena dia sesuai dengan keinginannya. Anda cocok untuk Allah turun. Oh kita bilang saja turun malaikat. Itu kalau Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah tidak cocok bagi Allah turun. Kita tolak. Itu kan sesuai dengan keinginannya. Lihat kata Imam Syafi'i. Ala muradillah. Sesuai dengan keinginan Allah. Ingat itu. Itu yang harus dikatakan. Sesuai dengan keinginan Allah. Iya. Demikian pula Rasul. Kata beliau. Amantu bi Rasulillah. Ala ja'a. Wa bima ja'an Rasulillah. Ala muradi Rasulillah. Saya beriman kepada Rasul Allah. Dengan apa yang datang dari Rasul Allah. Dan sesuai dengan keinginan Rasul Allah. Paham ini perkataan Imam Syafi'i? Ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan di atas inilah jalannya para as-salaf. Para ulama setelah Imam 4. Setelah Imam 4. Dan juga ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Bahwa dalam masalah sifat kita wajib berpegang dengan asar. Dengan apa yang diriwayatkan dari salaf. Kata beliau alaika bi athari man salaf. Wa in rafadokan nas. Wajib bagi kamu berpegang dengan apa yang diriwayatkan dari salaf. Walaupun orang-orang menolakmu, merendahkanmu. Terus beliau katakan wa iyyaka wa ara'ir rijal. Hati-hati kamu dari pendapatnya orang. Hati-hati kamu dari pendapat. Karena menolak Quran dan Sunnah dia berpendapat ini tidak cocok, ini cocok. Nah, hati-hati dari pendapat orang. Wa in zakhrafuha laka bil qaul. Walaupun mereka menghias-hiasi kamu dengan ucapan manisnya. Tidak boleh. Jadi ini yang dikatakan oleh beliau ini. Imam As-Safari ini. Kalau kita melihat. Beliau. Ya. Tahun. Wafatnya. Yang kita bahas di awal. Dan tahun lahirnya. Beliau adalah. Ulama rahimahumullah ta'ala. Ulama belakangan ini. Ya. Beliau. Ini. Al-Imam As-Safarini ini. Kalau kita melihat. Dari sejarah. Kehidupan beliau. Wafatnya itu. Tahun 1189. Berarti baru-baru kan. Ini kan 1444. Kan begitu. Ulama belakangan. Tapi akidah beliau sama dengan akidah salaf. Apalagi ini kan beliau ini adalah ulama Syafi'iyah yang dipakai oleh orang-orang mengatakan dia ikut Asy'ariyah tapi fikihnya apa? Syafi'iyah. Fikihnya Syafi'iyah. Jadi akidah itu sama dari masa ke masa walaupun tidak ketemu. Walaupun tidak ketemu. Ini yang dikatakan. Tanpa tawil, tanpa fikir. Kemudian belum mengingatkan
Wa yastahilul jahlu wal ajzu kama qad istahalal mautu haqqan wal ama. Mustahil al-jahal, sifat al-jahal bagi Allah. Tidak boleh. Karena sifat al-jahal itu sifat naqs. Sifat kekurangan. Iya kan? Tidak ada kebodohan yang terpuji. Tidak ada orang bilang, wih bagusnya ini laki-laki bodoh. Ada nggak orang yang memuji orang karena kebodohannya? Paham gak ini? Maka itu harus kita sucikan dari Allah. Mustahil kita sifati Allah dengan sifat al-jahl. Allah tidak tahu. Wal ajaz. Allah tidak mampu. Mustahil. Tidak boleh antum sifati Allah dengan itu. Kita sifati Allah dengan al-alim, du ilm. Paham kan? Al-qadir, du qudrah. Allah maha berilmu. Allah maha mampu. Paham kan? Kama qad istahala. Sebagaimana pula telah mustahil. Al-maut. Mensifati Allah dengan sifat apa? Al-maut. Allah maha kekal. Paham kan? Wa yabqa. Ketika Allah katakan kullu man 'alaiha fan. Setiap berada di atas permukaan bumi ini fan. Akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia akan kekal abadi wajah Rabbmu. Paham kan? Wajah Allah. Ini nama wajah Allah kekal berarti zatnya Allah adalah kekal. Haqqan. Itu sebenarnya. Wal ama, demikian pula mustahil bagi Allah buta. Kita sudah sampaikan ketika Nabi SAW sebutkan bahwa Ad-Dajjal a'war. Dajjal itu buta sebelah matanya. Kata Nabi SAW, wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan Rob kalian tidak buta. Rob kalian tidak buta. Iya. Ini tidak boleh disifati Allah dengannya. Dan beliau katakan, wa fakullu naqsin qad ta'ala Allahu anhu faya busyra liman walahu. Masya Allah. Ini beliau katakan di bait 53. Fakullu naqsin, maka setiap yang namanya sifat kekurangan, ya, sifat naqs, qad ta'ala Allah, maka sungguh telah maha suci Allah subhanahu wa ta'ala anhu darinya. Ya, karena Allah namanya adalah nama yang indah. Walillahil asma'ul husna. Hanya milik Allah nama-nama yang indah. Tidak ada kekurangan sedikit pun baginya. Demikian pula sifat-sifat yang indah. Allah berfirman, walillahil masalul a'la. Hanya milik Allah sifat-sifat yang tinggi. Nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi. Itu hanya milik Allah. Tidak ada yang punya sifat sempurna kecuali Allah. Tidak ada nama yang indah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau berkata setelahnya, faya busra liman wala. Maka duhai betapa gembiranya orang yang Allah menjadi walinya. Karena Allah tidak buta, Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah tidak mampu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidak mengetahui. Maka berbahagialah orang yang menjadikan Allah sebagai walinya. Berbahagialah orang yang menjadikan Allah sebagai walinya. Karena mereka tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Allah katakan, ala inna awliya Allahi
la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Ini yang beliau katakan sebagai bait penutup di fasal yang ini. Dan insya Allah berikutnya lagi beliau akan masuk di fasal yang terakhir. Setelah itu akan masuk dalam bab kedua. Insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang ini fasal yang terakhir. Fi dzikril khilaf fi sihhati imanil muqallid fil aqaid fi jawazihi wa adamih. Ini kita ambil di pertemuan akan datang 4 bait terakhir di bab pertama. Setelah itu kita akan masuk di bab kedua insya Allah.